Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Puluhan ribu biksu Pulau Hitam semuanya tercengang. Kaisar Naga yang bermartabat dari klan Tianlongjiao, dengan formasi pasukan yang megah, datang ke sini untuk meminta maaf. Melihat Kaisar Naga berlutut di tanah dan mengepalkan tinjunya, semua orang tercengang dan tidak percaya apa yang mereka lihat. Kaisar Naga, itulah raja dari seluruh klan Tianlongjiao. Selama bertahun-tahun, seluruh 72 pulau di Laut Cina Timur telah berada di bawah kekuasaan klan Tianlongjiao. Mereka telah menderita penghinaan untuk bertahan hidup. Bahkan pangeran ketiga adalah keberadaan yang menakutkan yang berada di luar jangkauan. Reputasi mereka masih mengejutkan semua orang. Pada saat ini, Kaisar Naga yang bermartabat, ayah dari pangeran ketiga, benar-benar datang ke sini secara langsung untuk meminta maaf. Bagaimana ini mungkin? Fakta-faktanya jelas ada di depan mereka. Tak seorang pun berani mempercayainya ketika mereka melihat Kaisar Naga berlutut di tanah dan mengepalkan tinjunya. Mereka merasa itu sangat absurd dan hati mereka hampir mati ketakutan. Mereka saling menatap lama sekali, dan tak seorang pun berani bergerak selangkah pun. Bahkan dalam mimpi mereka, mereka tak pernah menyangka makhluk legendaris ini akan berlutut di hadapan mereka. Mereka benar-benar ketakutan. Seluruh tempat itu begitu sunyi hingga napas pun sulit terdengar. Yi Feng semakin bingung. Ia baru saja menghunus pedang besar generasi pertama dan bahkan belum mengucapkan kata sambutannya. Tapi ia datang ke sini untuk meminta maaf. Apa-apaan ini? Di mana pertarungan sengit yang dijanjikan? Di mana bualan Raja Naga tadi? Celananya hampir lepas, tapi kau keluar seperti Teletubbies. Sebelum ia sempat mengepalkan tinjunya, hanya ada bola kapas besar di depannya. Yi Feng punya kekuatan tetapi tak bisa menggunakannya, dan kata-kata kecil untuk membangkitkan kebencian tersangkut di tenggorokannya. His. Ia menarik napas dalam-dalam dan mengerutkan kening. Apakah kau benar-benar Raja Naga? Bukankah kau di sini untuk membalas dendam? Bagaimana kau bisa meminta maaf? Entah bagaimana ia memikirkannya, Raja Naga langsung meminta maaf, yang sama sekali tidak sesuai dengan karakter dan alur ceritanya. Secara logika, situasi semakin memanas. Sebagai bos terkuat, Raja Naga harus keluar untuk mendapatkan kembali mukanya, kalau tidak, bagaimana ia bisa meyakinkan publik di masa depan? Penjelasan macam apa yang ia berikan untuk meminta maaf? Setelah mengarahkan perang ini, pada akhirnya, sutradara Yi Feng tiba-tiba merasa bahwa alur ceritanya tidak berjalan dengan baik, dan tidak sesuai dengan naskahnya, dan ia tidak bisa melakukannya begitu saja. Menunggu lama, Ao Budong terbaring di tanah, begitu gugup hingga ekornya hampir kehilangan kesadaran. Akhirnya ia mendengar pertanyaan pria itu. Mengangguk sebagai jawaban, nadanya terdengar hati-hati. Balas pria itu, aku Kaisar Naga Ao Budong. Semua ini hanya kesalahpahaman sebelumnya. Aku merasa bersalah. Aku memimpin rakyatku untuk meminta maaf. Aku tidak berniat membalas dendam. Sambil berkata begitu, Ao Budong melambaikan tangannya di belakangnya. Hanya terdengar suara roda. Lebih dari selusin kereta besar penuh harta karun melaju perlahan, membawa senjata dan harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Sekilas, cahaya dan harta karun yang berharga itu bagaikan kabut, hampir menyilaukan mata orang-orang. Beban berat itu benar-benar meninggalkan bekas yang dalam di tanah. Nilainya tak terkira. Para raksasa Pulau Hitam tiba-tiba merasa mata mereka terbuka. Dibandingkan dengan mereka, kekayaan mereka benar-benar seperti orang kaya di desa. Inilah ketulusan kecilku, sedikit kompensasi untuk penduduk setiap pulau. Harta karun yang begitu mengerikan, di bawah penjelasan yang rendah hati dan tulus, terdengar begitu aneh, dan membuat orang-orang merasa semakin tak percaya. Melihat ekspresi gugup Kaisar Naga yang menundukkan kepala dan tersenyum. Para biksu Pulau Hitam yang dipimpin oleh Si Tianchuan semuanya tampak seperti melihat hantu. Omega de Omega, ini hanyalah ketulusan kecil. Bahkan jika itu adalah Putri Duyung Tianlong yang kaya, aku khawatir mereka harus berdarah untuk membayar harta karun ini. Kaisar Naga begitu rendah hati. Mungkinkah dia salah minum obat? Apa yang terjadi? Getaran itu menyebar lagi, dan puluhan ribu biksu tercengang di tempat, mata mereka terbelalak. Yi Feng juga tampak semakin bingung. Sungguh tulus, apakah ini benar-benar untuk meminta maaf? Tapi ini tidak masuk akal. Sebelum dia sempat mengerutkan kening dan mengujinya, Kaisar Naga yang berperilaku baik itu melambaikan tangannya lagi, dan beberapa mobil mewah melaju. Kali ini bukan harta karun, tetapi beberapa putri Duyung Tianlong yang dipukuli. Orang-orang yang diikat di mobil-mobil yang lewat sebelumnya adalah para jenderal naga. Baju zirah giok emas mereka sangat menarik perhatian dan langsung menarik perhatian semua orang begitu mereka terlihat. Yi Feng semakin bingung. Memberikan kompensasi atas permintaan maaf itu wajar, tetapi membawa hadiah. Dia belum berbicara. Ao Budong sudah menggertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya, nadanya sangat tegas. Tuan, kami sangat menyadari bahwa kami telah melakukan dosa besar. Harta kecil hanyalah hal-hal lahiriah. Kami hanya bisa menyampaikan permintaan maaf. Kami benar-benar tidak tahu bagaimana cara memberi kompensasi kepada penduduk pulau.
Satu-satunya cara adalah mengikuti kata-kata Tuan sebelumnya dan memberikan 5 anggota suku setiap tahun, agar penduduk pulau dapat menggunakan dan menikmatinya, sebagai kompensasi atas dosa-dosa mereka. Semuanya dimulai dari tahun ini, termasuk aku, 3 Jenderal Naga, dan Ao Chang, totalnya 5 orang, tetapi terserah Tuan untuk memutuskan apakah akan memasak atau menggoreng. Wow, begitu suara gemetar itu jatuh, puluhan ribu kultivator semuanya gempar. Brengsek, mereka rela membayar kejahatan mereka dengan tubuh mereka. Mereka benar-benar datang untuk meminta maaf. Seseorang datang dan tampar aku. Apa aku bermimpi? Teman baik. Suara mengerikan bergema di sekitar, dan si Tianchuan dan yang lainnya juga terkejut. Yi Feng benar-benar tercengang, memegang pedang besar itu dengan linglung. Perkataan manusia pemakan ikan itu hanyalah ucapan biasa yang ia lontarkan untuk memancing kebencian, tetapi orang-orang justru menganggapnya serius. Kini mereka benar-benar mengikat 4 manusia ikan, dan bahkan Kaisar Naga sendiri yang memimpin. Mungkinkah ini? Perkembangannya telah mencapai titik ini, sungguh tak terbayangkan. Yi Feng memikirkannya dan merasa semakin aneh. Kaisar Naga legendaris adalah pria yang sangat tangguh. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba tersadar dan meminta maaf dengan begitu tulus, bahkan dengan mengorbankan dirinya sendiri? Sekalipun tampak tulus, ini tidak masuk akal. Melihat naskahnya hampir berantakan, pertempuran besar akan segera hancur. Yi Feng benar-benar tidak mau menerima ini. Dia bukan orang bodoh, dan dia tidak akan pernah tertipu oleh beberapa patah kata. Dia menatapnya dengan curiga. Kenapa kau datang ke sini untuk meminta maaf? Jika kau tidak bisa memberikan alasan, aku tidak peduli kau benar-benar bertobat atau tidak, kau harus menerima pertempuran ini. Ao Budong ketakutan. Dia telah mendengar sedikit tentang kengerian pria ini, jadi bagaimana mungkin dia berani melawannya saat ini? Dia begitu takut sehingga dia bersujud di tempat dan mengucapkan kalimat yang telah disiapkan. Tuan, tolong mengerti, klanku pernah melakukan hal-hal jahat, dan aku juga lalai dalam mendisiplinkan mereka, yang menyebabkan penghinaan besar di 72 pulau. Awalnya, aku tidak tahu banyak tentang skandal-skandal ini, sampai beberapa hari yang lalu, putra pemberontak itu dihukum oleh surga dan tiba-tiba menjadi ikan asin. Kemudian, melalui laporan bawahanku yang kalah, aku mengetahui seluruh ceritanya dan merasa sangat bersalah. Aku datang ke sini hari ini, bukan untuk meminta maaf kepada para biksu di pulau ini, melainkan hanya untuk menebus dosa-dosaku. Jika kalian tidak percaya padaku, aku bersedia bunuh diri untuk membuktikan ketulusanku. Sambil berkata demikian, Ao Budong mengeluarkan manik-manik roh air dari lengan bajunya. Seekor ikan lele jelek mengapung di dalamnya dengan lesu, dan semua orang terkejut dan berbisik-bisik. Melihat penampilannya yang buruk rupa itu, Yi Feng akhirnya percaya. Jadi begitu, pantas saja Raja Naga tiba-tiba datang untuk meminta maaf, rasanya seperti dihukum, dan Tuhan memang punya mata, dan mereka yang berbuat jahat tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Rasanya lega, tapi Yi Feng merasa sangat kesepian, dan bahkan sedikit iri dengan pembalasan yang malang ini. Rasanya juga menyebalkan, tidak datang lebih cepat atau lebih lambat, tapi sungguh pilihan yang tepat. Jika Tuhan itu manusia, aku sungguh ingin mendoakannya agar tetap melajang selamanya. Mengeluhlah. Pada titik ini, Yi Feng tak bisa berbuat apa-apa. Rencana yang matang itu sia-sia. Akan menguntungkan Raja Naga jika membunuhnya. Akan lebih baik menyerahkannya kepada pemilik pulau untuk dibuang. Untungnya, nasib tragis pulau-pulau itu telah berakhir, yang selalu merupakan hal yang baik. Yi Feng menarik napas dalam-dalam dan mengangguk dengan sedih. Baiklah, karena kau berniat bertobat, penguasa pulau dan semua orang akan memutuskan apa yang harus dilakukan di masa depan. Bisikan itu menyebar. Ao Budong seolah telah diampuni, dan bersujud berulang kali untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Terima kasih, Tuan, terima kasih atas kepercayaan penguasa pulau dan semua orang. Aku akan membunuhmu atau mencabik-cabikmu tanpa ragu. Suara berat itu terdengar. Para putri Duyung Tianlong yang dulu mulia berlutut bersama, tampak seperti sedang bertobat. Akhirnya, puluhan ribu biksu di depan gerbang bersorak-sorai, membebaskan diri dari nasib tragis penghinaan selama ribuan tahun. Suaranya terdengar ribuan mil jauhnya, dan semua orang tersenyum. Di antara kerumunan, Bei Minghai Huang dan Kaisar Naga Sturgeon menatap Kaisar Kepiting dengan penuh makna. Kedua tetua Jiang ini sudah menduga sesuatu, tetapi mereka tidak mengatakan sepatah kata pun. Dengan akhir seperti itu, semua orang merasa bahagia. Suasana sukacita semakin terasa, dan mereka berdua pun menghela napas lega. Bencana yang melibatkan klan laut ini akhirnya berakhir. Sebelum tengah hari, kabar baik yang menggembirakan menyebar ke seluruh pulau. Jurang alami dan kengerian membangkitkan rasa hormat. Kekuatan ilahi Tuan Yi Feng memenangkan kekaguman dan rasa hormat dari jutaan biksu di seluruh pulau. Aula Pulau Hitam, tertawa dan mendesah. Banyak biksu wanita meneteskan air mata dan menganggap Yi Feng sebagai legenda. Ketika semua urusan beres, pesta dimulai. Tuan Yi, yang menyelamatkan 72 pulau, menghilang. Setelah mencari ke seluruh tempat tanpa hasil, ia hanya bisa menatap Lu Xinlan dan yang lainnya dengan heran.
Nona Xinlan, Anda dan Tuan sangat akrab. Tahukah Anda di mana Tuan saat ini? Kami semua menunggunya untuk menyelenggarakan pesta perayaan. Seluruh hadirin menatapnya dan bertanya, Lu Xinlan berdiri sambil tersenyum. Semuanya, pria itu memiliki temperamen yang acuh tak acuh dan tidak menyukai acara seperti ini. Dia seperti ini ketika saya memenangkan kompetisi Wan Baolou. Xinlan tidak tahu di mana pria itu. Kurasa dia sendirian di tempat yang tenang sekarang. Mendengar ini, para tamu di ruangan itu tidak menunjukkan kekecewaan, dan wajah mereka dipenuhi dengan rasa hormat yang lebih besar. Si Tianchuan dan beberapa raksasa juga menghela napas haru. Sikap pria itu sungguh tak tertandingi. Dia pergi setelah masalah selesai, menyembunyikan tubuh dan namanya. Apa yang dilakukan pria itu seharusnya menjadi teladan bagi kita para kultivator. Benar, jika kita bisa belajar sedikit saja dari sikap acuh tak acuh seperti itu akan sangat bermanfaat di masa depan. Bersulang untuk pria itu, citra ketidakpedulian terhadap segalanya terukir di benak semua orang, dan mereka semua mengangkat gelas mereka. Entah itu tiga raksasa, atau orang-orang dari Pulau Sunsin yang akrab dengan Yi Feng, atau bahkan para raksasa dari Pulau Hitam yang telah berselisih terus-menerus di masa lalu, para pahlawan yang awalnya tidak berhubungan ini menjadi lebih dekat pada saat ini, dengan kerinduan dan kekaguman yang sama di mata mereka. Semua orang tertawa dan saling memandang, penuh sukacita bahwa dendam telah hilang. Setelah mengalami baptisan perang besar dan bencana, dan melihat sikap luar biasa dari pria itu, suasana hati banyak orang sangat membaik. Bahkan Lu Suyao tampaknya telah berubah. Dia berdiri dengan anggun, matanya yang indah mengalir dengan kabut. Dia duduk dengan tenang, dan dia sama sekali tidak keberatan. Mendengar pujian semua orang untuk Yi Feng membuatnya lebih bahagia daripada apapun. Dia menikmati suasana dekat yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan seluruh orang tampak lebih berpikiran terbuka. Pria ini menghancurkan nasib 72 pulau di Laut Cina Timur dengan satu tangan, dan melakukan hal-hal yang tak berani dipikirkan dunia, tetapi ia tetap setenang sebelumnya. Sikap seperti ini adalah seorang kultivator sejati. Ketenaran dan kekayaan bagaikan awan, dan dendam serta kebencian hanyalah senyuman. Lu Suyao mencicipi anggur dan mendorong gelasnya, merasa semakin bahagia di hatinya, seolah-olah semuanya telah dilepaskan sepenuhnya, dan ia tak pernah menemukan bahwa anggur tua itu begitu lembut. Kata-kata penghormatan dan pujian di telinganya terus berlanjut, dan detak jantungnya juga berdebar seperti rusa. Sekali, sebagai putri sulung Wan Baolou, yang tinggi di atas semua orang, ia hanya memikirkan kekuasaan. Ini bukan hanya situasi saat ini yang disebabkan oleh nasibnya, tetapi juga perjuangan di bawah penindasan Putri Duyung Tianlong. Saya pikir dengan kekuatan, saya bisa lolos dari nasib seorang dewi, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa saya bisa mengubah nasib tragis ini. Sampai saat ini, Putri Duyung Tianlong yang mengerikan dikejutkan dan dikalahkan oleh Tuan Yi Feng, dan takdir yang tak terbayangkan pun hancur dalam sekejap. Tindakan ajaib ini tidak berlebihan untuk menganggapnya sebagai dewa Laut Cina Timur. Tuan Yi benar-benar dewa dari surga. Semakin aku memikirkannya, semakin aku menghormatinya, dan detak jantungku semakin cepat. Tatapan heroik dan tegas itu terus muncul di benak Lu Suyao, membuatnya merasa sangat manis. Bahkan setelah perjamuan selesai, ia tinggal sendirian di halaman sederhana, dan kegembiraan di hatinya jauh lebih besar dari sebelumnya. Tepat saat ia menatap cahaya bulan, Lu Suyao tiba-tiba merasa pikirannya sangat jernih dan murni, seolah-olah ia telah mencapai keadaan yang sangat misterius. Tanpa sadar, kesadarannya benar-benar bisa meninggalkan tubuhnya. Kesadarannya melayang ke udara, menatap tubuhnya dengan takjub, merasakan suhu tangan gioknya, mata indahnya bergetar takjub. Metode jiwa surgawi sempurna. Aku tidak menyangka pikiranku akan memiliki pemahaman seperti itu. Kesadarannya terkejut dan melayang ke udara, dan suasana hatinya menjadi semakin gembira. Sungguh suatu berkah yang luar biasa bertemu Tuan Yi Feng. Rasa syukur yang meluap-luap memenuhi hatinya. Lu Suyao semakin merindukan Yi Feng, dan kesadarannya tak kuasa menahan diri untuk terbang ke awan, berdiri di bawah sinar bulan yang cerah, mencari sosok Tuan Yi Feng. Pemandangan malam seluruh pulau terlihat dari pandangan mata burung. Perspektif baru ini jelas berbeda dari masa lalu. Tak hanya bisa melihat apa yang biasa dilihat, tetapi juga bisa merasakan keberadaan jiwa-jiwa yang berbeda. Terbang bebas di atas awan, Lu Suyao merasa sangat baru. Sayangnya, ia mencari untuk waktu yang lama, tetapi tak menemukan jejak Tuan Yi Feng. Bahkan setelah terbang di atas aula Pulau Hitam, ia tetap tak menemukan hasil. Jika aku mengirim pesan dengan kekuatan jiwaku, akankah Tuan Yi membencinya? Gumamnya, tubuhnya membeku. Tidak ada yang aneh dengan aula megah di bawah kakinya, tetapi aula samping Sang Suci yang tak jauh dari sana dipenuhi hawa dingin yang membuatnya merasa dingin, lebih aneh daripada jiwa orang lain. Perasaan itu dingin dan gelap. Menatap aula samping terkecil, tubuh jiwa Lu Suyao begitu terkejut hingga alisnya sedikit berkerut. Orang yang tinggal di sini seharusnya adalah Santo keempat Lu Chaiwei. Santo asing ini tampaknya terlahir dengan benar, jadi dia seharusnya tidak memiliki kekuatan jiwa gelap seperti ini. Semakin ia memikirkannya, semakin penasaran ia.
Tubuh jiwa Lu Chaiwei perlahan jatuh, dan sosoknya yang hampir transparan berdiri diam di luar pagar berukir, terus berjalan menuju kamar tidur yang terang. Sebelum ia melangkah beberapa langkah, ia mendengar tawa serak dan muram. Hehe, sudah kubilang sejak lama bahwa si Tianchuan bukanlah kandidat terbaik. Kultivasinya memang luar biasa, tetapi masih jauh dari level puncak. Makhluk kelas 2 ini tidak layak menguasai tubuh ini. Sekarang, kau seharusnya percaya apa yang kukatakan, kan? Mengambil alih tubuh pemilik pulau. Jiwa Lu Suyao terguncang oleh kata-kata yang mengejutkan itu. Yang lebih aneh lagi, suara ini dipenuhi kegelapan. Semakin dekat, semakin dingin yang ia rasakan. Benar-benar berbeda dari puluhan ribu jiwa manusia di pulau itu. Mengapa ada kekuatan jiwa sebesar itu di kamar Sein Lu? Ia mendekat dengan tenang dan cemas. Lu Suyao menatap melalui tempat tidur kayu berukir. Setelah beberapa saat mencari dan mengamati dengan saksama, barulah ia menyadari bahwa tidak ada orang lain di kamar tidur yang didekorasi dengan indah itu, hanya Lu Chaiwei yang duduk sendirian di depan meja rias dengan senyum muram di wajahnya. Serak seperti itu benar-benar keluar dari tubuh Lu Chaiwei lagi. Awalnya, aku memintamu menunggu karena kau terbangun dengan sangat cepat. Sampah seperti si Tianchuan tidak pantas kau miliki tubuhnya. Sekarang sepertinya intuisiku benar. Kandidat yang lebih cocok telah muncul. Lu Chaiwei tersenyum dan menyisir rambutnya, dengan cahaya dingin berkilat di matanya yang dingin. Lumayan, kau benar, kultivasi si Tianchuan memang jauh lebih buruk. Eksistensi bernama Yi Feng sungguh tak terduga dan merupakan kandidat yang paling cocok untuk memiliki tubuhnya. Tawa serak itu terdengar lagi, dan ada sedikit rasa lapar yang tak sabar dalam dinginnya. Hehe, kau benar-benar pintar, dan penglihatanmu telah meningkat pesat. Aku sangat puas. Jangan khawatir, metode rahasia klan iblisku untuk merasuki tubuh begitu mendalam sehingga mustahil bagi manusia untuk menolaknya. Kau dan aku adalah saudara kembar. Jika kita berhasil merasuki tubuh di masa depan, kultivasi kita akan meningkat pesat, tetapi kau akan mendapatkan manfaat yang lebih besar. Aku tidak akan pernah menyakitimu. Mendengar ini, tubuh jiwa Lu Suyao sangat terkejut hingga wajahnya memucat. Ia sudah mahir dalam teknik jiwa surgawi. Melihat Lu Chaiwei tidak pernah berbicara, ia secara alami mengerti bahwa percakapan yang didengarnya saat ini adalah percakapan antara dua kesadaran spiritual. Eksistensi dalam tubuh Lu Chaiwei sebenarnya adalah iblis. Sebagai seorang kultivator manusia, ia benar-benar memberi makan iblis dengan tubuhnya, dan berkolusi dengan klan iblis untuk merencanakan dan mempersiapkan diri untuk merebut tubuh Tuan Yi Feng. Tanpa diduga, ia menemukan rahasia yang mengejutkan ini. Lu Suyao sangat ketakutan sehingga ia tidak berani bersuara, dan segera melarikan diri ke langit, terbang menuju tubuhnya sendiri. Siapa itu? Namun, tepat saat ia melarikan diri, sebuah suara tajam terdengar. Jelas, ia telah ditemukan. Lu Suyao panik dan melarikan diri dengan tergesa-gesa. Namun di belakangnya, sebuah tangan hitam panjang melompat keluar dari tempat gelap dan terus terbang ke arahnya. Sepertinya tangan itu sudah beberapa kaki jauhnya. Wus! Di saat kritis itu, jiwa Lu Suyao melesat dengan cepat, dan akhirnya kembali ke tubuh halaman sebelum tangan hitam itu tiba. Sosok yang bersandar di pagar berukir itu tiba-tiba berdiri, dan masih ada sedikit keterkejutan di mata indahnya. Namun yang tak ia duga adalah tangan hitam itu tidak berhenti mengejar karena jiwanya kembali ke tubuhnya, melainkan langsung mengunci tubuhnya. Tangan itu terbang dengan kecepatan yang mengerikan, memanjang seperti tanaman merambat yang tak berujung, dan hanya sekilas pandang, kegelapan tak berujung. Roh jahat memenuhi langit, dan kabut hitam membubung. Melihat telapak tangan aneh itu semakin dekat, pupil mata Lu Suyao membesar dan wajahnya berubah. Bahkan setelah ia menggunakan kekuatan dao besar dan beberapa teknik abadi yang mendalam, bayangan hitam itu masih melesat dari langit, dan tidak ada tanda-tanda melemah. Dengan kultivasinya, ia tak berdaya. Teror mulai menyebar di matanya, dan Lu Suyao merasakan kematian mendekat. Rasa putus asa yang familiar memenuhi hatinya yang baru terlahir kembali. Di saat yang sama, kehangatan dan sentuhan yang pernah ia ingat juga ikut hadir saat ini. Dalam benaknya, adegan Yi Feng yang membawanya keluar dari pagoda terlepas dari segalanya hari itu terlintas begitu jelas, dan ia menghargai setiap momennya. Saat ini, adegan itu begitu mirip. Betapa ia berharap pria itu bisa melindunginya dan melihatnya lagi. Namun, melihat bayangan yang melesat dari langit, ia juga mengerti bahwa ini hanyalah keinginannya. Diselamatkan dalam kesulitan adalah sebuah berkah karena memiliki kesempatan sekali seumur hidup. Satu-satunya hal yang bisa ia lakukan sekarang adalah menggunakan sisa tenaganya untuk melindungi Tuan Yi Feng, membalas kebaikan hari itu, dan membalas kebaikan karena menyelamatkan 72 pulau di Laut Cina Timur. Lu Suyao menggigit bibir merahnya pelan dan segera mengaktifkan ranah tertinggi Dava Jiwa Surgawi. Ia ingin memberitahu Tuan semua rahasia yang baru saja didengarnya. Karena ia tidak tahu apakah klan iblis yang kuat ini akan menjadi ancaman bagi Tuan. Meskipun ia tahu bahwa berkomunikasi secara paksa dengan jiwa orang lain setelah kembali ke tubuh fisik akan melanggar hukum makhluk hidup dan pasti akan mendapat balasan dari surga, ia tidak ragu. Saat teknik tangan giok mengalir,
Tatapan mata Lu Suyao tajam, menatap tangan hitam yang menutupi langit, tanpa ragu sedikit pun. Jauh di dalam gedung Wanbao. Di halaman yang elegan, lauk pauk yang elegan dan lezat tertata rapi, dan beberapa toples anggur peri tercium aroma lembut. Lu Xinlan dan yang lainnya kembali dari perjamuan dan datang menemui sang guru tanpa henti. Mengetahui bahwa sang guru ingin minum, mereka tentu saja senang menemaninya dan mengobrol dengan riang. Setelah sekian lama, Sa Donglai masih bersemangat. Sambil dengan hormat menuangkan anggur untuk sang guru, ia menjawab berbagai pertanyaan dengan penuh pengetahuan dan minat. Meskipun ia tidak sebaik ketiga orang itu, ia bukanlah orang yang mudah. Sebagai salah satu orang pertama yang mengikuti sang guru, Sa Donglai sangat jelas tentang posisinya. Melakukan yang terbaik adalah yang terbaik. Selain melayani sang guru, yang lainnya tidak ada apa-apanya. Saat ini, tampaknya ia hanya menemani untuk minum dan mengobrol, tetapi sebenarnya itu adalah berkah yang tidak dapat diharapkan oleh orang lain. Ini bukan hanya minum, tetapi juga menyambut keberuntungan. Sementara beberapa orang mengobrol dan tertawa. Suasana hati Yi Feng juga jauh lebih lega. Meskipun Kaisar Naga datang untuk meminta maaf dan rencananya kembali gagal, ia mendapatkan banyak teman dan melepaskan belenggu takdir dari kultivator wanita Laut Cina Timur, yang merupakan keuntungan besar. Selain itu, ia juga bertemu dengan 3 pria tua dengan kultivasi yang hebat. Mendapatkan informasi pasti akan berguna di masa depan. Setidaknya ia bisa belajar dari mereka, jadi tidak akan membuang-buang waktu. Singkatnya, ia hampir tidak bisa menerimanya. Tepat ketika Yi Feng mengangkat gelasnya lagi, tiba-tiba, sebuah suara wanita yang mendesak terdengar dari benaknya. Tuan Yi, tolong tinggalkan Pulau Hitam sesegera mungkin. Orang suci keempat Lu Chaiwei berkolusi dengan monster dan ingin menghancurkan jiwa Anda dan mengambil alih tubuh serta kultivasi Anda. Ini mendesak. Percayalah padaku. Yi Feng tercengang ketika mendengar suara itu, dan seluruh tubuhnya membeku di bangku batu. Suara itu terdengar tak terduga, tetapi sangat familiar, seolah-olah ia pernah mendengarnya di suatu tempat. Seseorang ingin mencelakainya. Ia melihat sekeliling dengan waspada, tetapi ia tidak melihat sosok apapun, dan ia tidak tahu dari mana suara itu berasal. Suara itu bagaikan ilusi. Melihat Yi Feng yang linglung, Sa Donglai dan yang lainnya mengepalkan tangan dan memberi hormat dengan cemas. Tuan, adakah hal penting? Yi Feng tidak menjawab, hanya menggelengkan kepalanya perlahan. Ia tidak yakin apakah itu halusinasinya. Hanya saja, memikirkan kembali suara yang tiba-tiba itu, ia selalu merasa sangat familiar. Nada cemas dan nama-nama marga yang ia sebutkan membuatnya tak bisa menganggapnya sebagai ilusi. Seolah-olah ada seorang kultivator wanita yang benar-benar familiar berdiri di depannya, menatapnya dengan cemas. Setelah hening sejenak, Yi Feng akhirnya teringat akan pemilik suara itu. Sebuah firasat buruk muncul di benaknya, dan ia tiba-tiba berdiri dan menatap Lu Xinlan. Di mana Lu Suyao sekarang? Lu Xinlan tidak mengerti, tetapi melihat wajah serius Yi Feng, ia ketakutan dan segera berdiri untuk menjawab. Tuan, Lu Suyao sudah lama meninggalkan perjamuan. Dia pasti sudah kembali ke kediamannya di kota saat ini, dan dia berada di. Sebelum dia selesai berbicara, Yi Feng berkata dengan dingin. Cepat, bawa aku ke sana. Mendengar kata-kata cemas itu, beberapa orang terbangun dari mabuk mereka, dan Lu Xinlan memimpin jalan dan melindungi Yi Feng untuk terbang ke kota. Tak lama kemudian, Yi Feng mendarat di sebuah halaman yang elegan. Cahaya bulan menyelimuti sekelilingnya seperti kerudung, dan hamparan bunga serta pagar berukir diselimuti lapisan halo bulan. Pemandangan indah itu bagaikan lukisan, tetapi wajah yang familiar itu tak bernyawa, terbaring diam di samping pagar berukir, seolah-olah dia baru saja tertidur. Semua orang terkejut. Sungguh tak dapat dipercaya bahwa Nona Lu, yang sebelumnya minum di meja yang sama, telah meninggal dalam sekejap mata. Pemandangan indah bulan yang dingin saat ini terukir dalam di benak semua orang. Yi Feng menghampiri Lu Suyao dengan wajah muram. Ketika ia memeluk Lu Suyao yang masih hangat, bayangan masa lalu muncul di benaknya, seolah-olah wanita ini tidak pergi, melainkan tertidur karena minum. Suatu ketika, Nona Lu ini begitu sombong, begitu mempesona, lalu ia disandera oleh apa yang disebut takdir, dan ia begitu tak berdaya dan kesepian. Mereka juga saling mendorong gelas, mengobrol, dan tertawa, dan Yi Feng pun mempopulerkan teori parasit kepadanya. Semuanya, jika diingat kembali saat itu, menjadi lebih berat. Tak disangka, orang yang dikenalnya meninggal begitu saja, dan ia mati untuk dirinya sendiri. Di menit-menit terakhir, ia mengkhawatirkan keselamatannya sendiri, dan ia tidak tahu cara apa yang ia gunakan untuk segera memberitahu si pembunuh tentang niatnya. Meskipun mereka hanya kenalan biasa, dan bahkan bukan teman dekat, Yi Feng tak bisa tenang ketika melihat seseorang mati karena dirinya. Sekalipun ia memiliki kesempatan untuk menghidupkan kembali orang itu di masa depan, ia masih selangkah terlambat. Penyesalan dan menyalahkan diri sendiri melonjak di hatinya. Yi Feng memeluk tubuh Lu Suyao dan mengingat kembali kata-kata peringatannya sebelum kematiannya. Ia menatap Lu Xinlan dengan suara dingin. Kirim pesan kepada penguasa Pulau Si Tianchuan, dan segera bawa Santo keempat Lu Chaiwei untuk menemuiku.
Suara itu jatuh. Lu Xinlan dan yang lainnya terkejut, tetapi mereka tidak berani bertanya lebih lanjut. Mereka segera mengirim pesan sesuai perintah, dan seluruh Pulau Hitam pun terbangun. Tak keluar selama beberapa detik. Halaman penuh sesak. Penguasa Pulau Si Tianchuan berdiri dengan gugup. Para petinggi dan 3 tetua klan laut juga tercengang dan hormat. Tak seorang pun berani menjawab. Melihat Tuan Yifeng memegang mayat perempuan itu, mereka sudah bisa merasakan amarah yang membara. Amarah semacam ini cukup membuat siapapun yang hadir gemetar. Hingga Yifeng bertanya perlahan. Di mana Lu Chaiwei? Si Tianchuan ketakutan dan segera melangkah maju untuk mengepalkan tinjunya. Tuan, saya telah mengirim orang untuk mencari Lu Chaiwei, tetapi saya masih belum menemukannya. Si Tianchuan bertanya dengan suara gemetar. Tuan, maafkan saya karena bertanya dengan berani. Saya tidak tahu mengapa Anda mencari Lu Chaiwei. Apakah dia terkait dengan kematian Nona Lu? Si Tianchuan telah memimpin Pulau Hitam selama bertahun-tahun. Pikirannya begitu cermat sehingga ia dapat menebak banyak hal meskipun ia tidak tahu kebenarannya. Orang-orang di sekitarnya bukan orang biasa, dan mereka juga mencurigakan. Di bawah perhatian penuh seluruh hadirin, Yifeng akhirnya mengangkat matanya dan menatapnya. Benar, kematian Lu Suyao pasti ada hubungannya dengan Lu Chaiwei. Lu Chaiwei ini berkolusi dengan iblis dan ingin menyerangku. Lu Suyao buru-buru memberi tahuku tentang ini, dan terbunuh. Suara berat itu bergema, dan semua orang di antara hadirin terbelalak kaget. Iblis, eksistensi mengerikan yang telah tersembunyi selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya ini benar-benar muncul kembali. Yang lebih mengejutkan adalah Lu Chaiwei, Santo keempat Pulau Hitam, ternyata berhubungan erat dengan iblis. Kebenaran ini di luar dugaan semua orang. Bahkan jika sebagian besar orang yang hadir adalah raksasa, dan bahkan makhluk kuno seperti Kaisar Kepiting terkejut dengan pernyataan ini. Puluhan pria besar saling memandang, dan wajah mereka berubah drastis. Jika orang lain mengatakan ini, mereka mungkin berpikir itu omong kosong. Lagi pula, keberadaan iblis selalu tidak diketahui, dan tindakan mereka sangat aneh. Hanya sedikit orang di dunia yang pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri, dan paling banyak mereka hanya melihat beberapa monster. Sungguh tak masuk akal bahwa orang suci Pulau Hitam ternyata adalah boneka iblis. Namun, ketika Yifeng mengatakan ini, ucapannya penuh gengsi. Tuan Yi, beliau memiliki pengetahuan dan pengalaman yang luar biasa. Beliau juga seorang dermawan besar bagi 72 pulau. Beliau tidak akan pernah bicara omong kosong. Lagi pula, Lu Suyao meninggal karena ini. Sekalipun sulit dipercaya, itu tidak akan jauh berbeda. Ketiga raksasa klan laut itu tidak ragu sedikit pun. Dibandingkan dengan yang lain, mereka tahu betapa mengerikannya Tuan Yi. Apa yang dikatakan dan dilakukan orang dewasa ini tidak akan pernah sia-sia. Seorang orang suci Pulau Hitam yang masih kecil tidak pantas difitnah oleh orang dewasa itu. Hampir seketika, dipimpin oleh Si Tianchuan, semua orang dengan mata terkejut membungkuk bersama. Tuan, mohon bersabar. Kami akan secara pribadi mencari Lu Chaiwei, mata-mata klan iblis, dan membawanya kembali. Desir. Puluhan suara mengepalkan tangan mereka dan mundur, berubah menjadi aliran cahaya yang tersebar di seluruh pulau. Untuk sementara waktu, Pulau Hitam, yang tertidur dalam aroma anggur, benar-benar terkejut. Api dan meteor menerangi langit malam. Sosok-sosok yang berlarian di langit tak henti-hentinya. Seluruh Pulau Hitam hampir jungkir balik. Yifeng tak peduli dengan pergerakan di pulau itu. Halaman masih setenang biasanya, seolah terisolasi dari dunia. Merasa tubuh Lu Suyao semakin dingin, ia terpaksa menerima kenyataan yang menyedihkan ini. Setelah hening sejenak, ia bertanya pada Lu Xinlan, Nona Xinlan. Apakah Anda punya harta karun di Menara Wanbao untuk mengawetkan jasadnya? Masukkan Lu Suyao ke dalamnya untuk dimakamkan. Apapun yang terjadi, Lu Suyao meninggal karena dirinya. Ia sangat ingin melaporkan berita itu ketika ia sekarat. Yifeng tak bisa berdiam diri dan sudah terlambat untuk menebusnya. Ia hanya bisa menunggu sampai ia abadi di masa depan dan membangkitkan Lu Suyao sebelum membuat rencana apapun. Jika ia dimakamkan di makam saat ini, jasadnya mungkin sulit diawetkan. Hanya dengan menguburnya bersama harta karun, ia dapat mempertahankan harapan ini. Lu Xinlan tidak tahu hal ini. Namun ketika Yifeng bertanya, ia menjawab dengan jujur, Tuan. Aku punya peti mati es berusia 10.000 tahun di Menara Wanbao. Aku akan mengantarmu ke sana. Menara Wanbao, makam leluhur di gunung belakang. Setelah Yifeng berbicara, Lu Suyao disimpan sementara di dalam peti mati, dan jasadnya diawetkan di dalam peti mati es selama 10.000 tahun, menyimpan harapan kebangkitan di masa depan. Yang lain tidak tahu cerita di dalamnya, dan mereka juga terkesan dengan tindakan persahabatan ini. Di samping peti mati es, mata Lu Xinlan berkaca-kaca, dan ia cukup emosional. Aku tidak menyangka setelah kita bertarung sekian lama, dia akan menjadi orang pertama yang masuk ke dalam peti mati. Dia pasti lega bisa kembali ke Menara Wanbao dengan cara ini. Sambil berkata demikian, Lu Xinlan membungkuk. Terima kasih, Tuan, atas bantuan Anda. Yifeng melambaikan tangannya sedikit, tanpa berkata sepatah kata pun. Orang-orang sudah mati, jadi apa yang disebut persahabatan?
Cara ini hanyalah tindakan tak berdaya untuk menjaga harapan. Jika kau ingin menghibur jiwa Lu Suyao, setidaknya kau harus melakukan sesuatu yang praktis dan menangkap pembunuhnya. Klan iblis sialan itu benar-benar membiarkanku memikul tanggung jawab untuk membunuh seseorang. Aku akan mengingat kejadian ini. Tatapan Yi Feng dingin, dan ia melangkah keluar dengan mantap. Tunggu sampai ia muncul di luar mausolem. Si Tianchuan dan yang lainnya yang telah menunggu lama membungkuk, dengan ekspresi bersalah di wajah mereka. Maafkan saya, Tuan. Kami tidak kompeten. Kami telah mencari di seluruh Pulau Hitam dan mencari ribuan mil, tetapi kami masih belum dapat menemukan Lu Chaiwei. Kami gagal menyadarinya terlebih dahulu, dan kemudian gagal menemukan pembunuhnya. Tolong hukum saya, Tuan. Melihat teman-temannya membungkuk dengan rasa bersalah, Yi Feng juga melambaikan tangannya tanpa daya. Lupakan saja, ia sudah menduga hasil ini. Karena Lu Chaiwei berkolusi dengan iblis dan bersembunyi di Pulau Hitam begitu lama tanpa ketahuan, ia pasti memiliki banyak kartu tersembunyi. Bagaimana ia bisa ditemukan dengan mudah? Melihat wajah semua orang masih malu, sepertinya mereka akan berbicara. Yi Feng berbicara lebih dulu. Kau tak perlu khawatir lagi soal ini. Biar aku yang mencarinya sendiri. Dari Yunxing hingga Lansing, Yi Feng telah melihat banyak orang yang disebut kuat, tetapi iblis selalu terkenal kejam, membuat banyak orang takut, bahkan sampai ngeri hanya dengan menyebut nama iblis. Keberadaan mengerikan seperti ini jelas tidak mudah dihadapi, apalagi iblis keenam yang bersembunyi di Pulau Hitam. Bagaimana jika orang lain mati karena ini, Yi Feng akan semakin menyalahkan dirinya sendiri. Untuk menghindari kecelakaan lagi, ia memutuskan untuk bertindak sendiri. Pertama, masalah ini adalah tanggung jawab utamanya, dan kedua, ia ingin bertemu iblis-iblis sialan itu lagi. Lagi pula, ia tidak takut mati. Pihak lain sepertinya akan mengincarnya. Tidak ada orang yang lebih cocok daripada dirinya untuk mencari iblis-iblis itu. Melihat ekspresi tegas Yi Feng. Bahkan jika semua orang ingin berbicara, mereka harus merahasiakannya. Lagi pula, Tuan Yi sudah bicara, beraninya mereka tidak mematuhinya. Lagi pula, dengan kultivasi dan pengetahuan mereka yang terbatas, mereka mungkin hanya menambah kekacauan. Dalam upacara yang dipenuhi rasa bersalah dan tak berdaya, Lu Xinlan masih sedikit khawatir. Setelah ragu beberapa saat, akhirnya ia membungkuk kepada Yi Feng. Tuan, harap berhati-hati. Jika ada cara agar saya bisa melayani Anda, Xinlan akan mati untuk Anda. Sepertinya, setelah mengalami kematian Lu Suyao, ia lebih menyayangi orang-orang di sekitarnya. Meskipun ia tahu bahwa Yi Feng memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, ia masih sedikit khawatir dan merasa takut pada iblis. Lagi pula, iblis telah menjadi musuh semua roh selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya. Konon, mereka adalah eksistensi mengerikan yang hampir menguasai alam semesta. Sekalipun mereka hanya dibangkitkan dan memanipulasi Lu Chaiwei, mereka jelas tidak sebanding dengan ahli akal sehat manapun. Bahkan Tuan, ia mungkin tidak memiliki peluang untuk menang. Saat Lu Xinlan membungkuk pelan, semua orang khawatir. Hanya Yi Feng yang terkekeh, tampak acuh tak acuh terhadap dunia. Jangan khawatir, saya bisa menangani masalah ini sendiri, dan Anda tidak perlu khawatir. Setelah menghiburnya, Yi Feng bertanya dengan santai. Apakah ada tempat tak berpenghuni di dekat sini? Si Tianchuan merenung sejenak dan membungkuk sebagaimana mestinya. Karena itu yang Anda inginkan, kami tidak akan bertanya lagi. 3.000 mil di utara sini, terdapat sebuah lembah yang dalam dengan banyak pohon spiritual dan binatang buas di kedua sisinya. Tempat itu jarang dikunjungi orang di pulau ini. Yi Feng mengangguk ketika mendengarnya. Ia membungkuk dan mengepalkan tinjunya untuk mengucapkan selamat tinggal, lalu terbang ke utara. Melihat sosok guru yang pergi, ia dipenuhi dengan keberanian dan keteguhan hati. Semua orang yang hadir mengangguk dan mengucapkan selamat tinggal. Ketiga raksasa klan laut juga dipenuhi kekaguman. Pada saat ini, terlepas dari apakah mereka manusia atau klan laut, mereka semua mengukir sosok giok anggun itu di hati mereka. Tuan, ini adalah pertempuran melawan klan iblis sendirian. Di tepi lembah yang dalam dan hutan lebat. Yi Feng memanggang buruan itu dengan ekspresi santai di wajahnya, seolah-olah ia telah kembali ke lingkungan yang familiar. Meskipun ia telah menunggu selama 2 hari berturut-turut dan tidak melihat orang bernama Lu Chaiwei datang, ia sama sekali tidak terburu-buru, hanya menjalani kehidupan yang santai. Harus kuakui, buruan itu sungguh lezat. Patahkan sepotong kaki kelinci panggang dan dekatkan ke ujung hidung untuk mencium aromanya. Gigitlah, bibir dan gigimu dipenuhi rasa yang luar biasa, lalu teguk anggur di dalam labu, sungguh hal yang luar biasa dalam hidup. Yi Feng, yang sedang makan dan minum, memasang ekspresi nyaman di wajahnya. Saat ini, ia tidak ragu-ragu, hanya tenggelam dalam menikmati waktu luang, dan pikirannya menjadi sangat terbuka. Ia tampak sangat malas, tetapi sebenarnya, ia sudah memikirkan semuanya dengan jernih. Karena pihak lain adalah boneka monster, dan dia ingin mengambil alih tubuhnya, cepat atau lambat dia akan datang ke pintunya. Dia hanya perlu menunggu sendirian, yang dapat menghindari upaya sia-sia, menghemat banyak masalah, dan tidak perlu melibatkan orang lain.
Rencana cerdik semacam ini akan berada di luar jangkauan para jenius biasa. Adapun kekhawatiran orang-orang di pulau itu, dia tidak memilikinya. Tidak peduli seberapa kuat klan iblis itu, bahkan jika mereka benar-benar mengambil alih tubuhnya dan membunuh jiwanya, Yi Feng akan sangat senang. Dia benar-benar berusaha keras untuk mencari kematian. Jika dia tahu bahwa klan iblis memiliki ide seperti itu, dia akan secara pribadi mengirimkannya ke pintu sejak lama, dan itu adalah jenis yang bebas biaya kirim. Selama dia diambil alih oleh pihak lain dan mati, dia akan segera menjadi abadi, menyingkirkan tugas sistem yang tidak beruntung, dan membangkitkan Lu Suyao. Mungkin dia bisa menjadi duta besar bagi dunia mulai sekarang dan membangkitkan semua jenis orang yang seharusnya tidak mati. Saat itu, kultivasi Yi Feng pasti akan meningkat pesat, dan hanya butuh beberapa menit untuk menangkap klan iblis kecil. Berkat dia, dunia menjadi lebih hangat. Yi Feng tak henti-hentinya berterima kasih padanya. Bagaimana jika dia masih pemula? Itu tak masalah. Ngomong-ngomong, dia bisa membantu Lu Suyao membalas dendam dan melenyapkan bahaya bagi dunia, jadi kenapa tidak? Setelah memikirkan semua ini, Yi Feng mendirikan kemah sendirian di tepi hutan. Kelihatannya gegabah, tapi sebenarnya dia sudah siap. 2 hari berlalu dalam sekejap mata. Masih belum ada pergerakan dari para iblis, dan tak ada wanita yang muncul. Sebaliknya, dia merasa tenang, dengan pemahaman baru tentang segalanya. Baru hari ini, setelah 2 hari makan buruan, dia merasa sedikit mual. Setelah makan dan minum, dia mencuci tangannya dengan air mata air yang dibawanya. Yi Feng tak kuasa menahan diri untuk bergumam. Dia datang atau tidak, aku tak bisa menunggu seperti ini. Apa iblis-iblis gelap hanya berani menyerang dari belakang dan tak punya nyali untuk menghadapinya secara langsung? Begitu suara itu jatuh, tiba-tiba, hembusan angin terdengar di belakangnya. Swoosh! Udara dingin menghilang, dan riak menyebar di angkasa. Wanita bermata dingin bergaun hitam itu berjalan mendekat dengan tatapan menggoda, keserakahan terpancar di matanya yang berair, dan pinggangnya yang ramping meliuk-liuk tertiup angin, terus-menerus menatap Yi Feng. Seolah-olah ia sedang menatap mangsa, atau menikmati hidangan lezat. Ia terlahir dengan wajah cantik, tetapi ada sedikit keliaran di matanya yang menggoda. Dilihat dari manapun, ia lebih mirip mata binatang buas. Yi Feng terbelalak dan tertegun. Ia mengerutkan kening dan bertanya ragu-ragu. Apakah Anda Lu Chaiwei? Lu Chaiwei semakin tersenyum dan berjalan keluar dari hutan lebat dengan langkah lembut bak pohon willow. Hehe, Tuan Yi memang pintar, tapi aku tidak mengerti mengapa orang pintar sepertimu begitu bodoh pergi sendirian. Bukankah ini hanya mengantar sampai pintu? Yi Feng langsung merasa segar dan berdiri sambil tersenyum. Ya, saya mengantar sampai pintu. Lu Chaiwei tercengang, dan sepertinya ia tak menyangka akan mendapat jawaban ini. Ia telah mendengar tentang pergerakan Hei Dao. Identitasnya sebagai iblis terbongkar dan dunia menjauhinya. Yi Feng ini benar-benar datang untuk mencarinya. Gila, bukan? Di dunia ini, siapa yang begitu ingin mati? Tapi bagaimanapun kau memikirkannya. Melihat Yi Feng di depannya, Lu Chaiwei sama sekali tak peduli. Matanya yang tersenyum memancarkan keserakahan, seolah ia yakin pada Yi Feng, seolah segalanya sudah ditentukan di matanya. Pria dengan kultivasi yang baik ini pasti akan menjadi batu loncatannya. Hehehe, Lu Chaiwei tertawa terbahak-bahak hingga tubuhnya gemetar dan ia tampak semakin gila. Tuan Yi, karena kau di sini untuk mati, aku tak akan sopan. Yi Feng mengangguk dengan tenang dan juga memasang ekspresi menyerah. Jangan sopan, jangan sopan. Aku sudah menunggu selama 2,5 hari, dan aku sudah berlatih persiapan mental untuk dirasuki. Cepat lakukan, lebih cepat lebih baik. Lu Chaiwei melangkah dengan dingin, dan tatapannya menjadi semakin dingin setelah diprovokasi oleh kata-kata provokatif seperti itu. Kau boleh berteriak sepuasmu sekarang. Nanti saat aku merasukimu, percuma saja kau berteriak sekuat tenaga. Kau akan menyesalinya nanti. Aku tidak tahu bagaimana kau masih bisa tertawa. Hanya beberapa langkah. Sosok ramping Lu Chaiwei benar-benar memancarkan kabut hitam pekat, seolah-olah ada kegelapan tak berujung yang dilepaskan dari lubuk jiwanya. Suara wanita yang awalnya lembut dan menawan berubah menjadi suara serak yang aneh dan menjijikkan. Hehe, akhirnya aku menunggu hari ini. Hari kemakmuran klan iblisku akan datang. Melihat Lu Chaiwei telah ditelan kegelapan, ia merentangkan tangannya dan terus-menerus melepaskan energi iblisnya, dan akhirnya mengungkapkan keburukannya yang tersembunyi. Bahkan kakinya pun tertutup kabut hitam tebal. Yi Feng juga bersemangat, seolah-olah ia telah meramalkan bahwa kematian akan datang. Itu tidak mudah. Setelah menunggu 2,5 hari, akhirnya saya melihat boneka iblis ini menunjukkan wujud aslinya dan memperlihatkan kaki hitamnya. Menantikannya, kabut hitam tebal terus menghilang, dan dalam sekejap mata, kabut itu menutupi seluruh hutan lebat, dan bahkan dunia terus-menerus menginfeksi sisi ini, seolah-olah malam telah tiba, dan ada udara dingin di sekitar, dan bahkan suara burung dan binatang buas sulit didengar. Sepertinya dimanapun kabut hitam itu berkata, tak ada makhluk hidup yang bisa hidup. Yi Feng bahkan lebih bersemangat. Untuk mendorong pihak lain agar segera bertindak, ia berpura-pura panik agar sesuai dengan suasana.
Metode macam apa ini? Mengerikan sekali. Mungkinkah kau benar-benar tahu cara menguasai tubuh orang lain? Sosok menawan Lu Chaiwei tak lagi di hadapannya, hanya bayangan hitam, dengan kegelapan murni di matanya, tertawa liar. Hehehe, kau benar. Ini adalah formasi kelahiran kembali 9 transformasi dari klan iblisku. Formasi ini dapat melahap energi spiritual langit dan bumi. Semua makhluk hidup tak terelakkan. Kau hanyalah manusia biasa. Bagaimana mungkin kekuatan jiwamu yang tak berarti ini bisa melawannya? Aku akan mengekstrak dan memusnahkan jiwamu dan mengambil tubuh kultivasi dan tubuh ini untuk diriku sendiri. Merupakan kehormatan besar bagimu untuk menjadi batu loncatan bagi kebangkitan klan iblisku. Lelucon gila itu mengguncang dunia, dan kegelapan menyelimuti segalanya. Kabut hitam di sekitarnya perlahan-lahan berkumpul dan mengembun menjadi keberadaan yang lebih murni. Pola formasi itu disusun berdasarkan beberapa aturan khusus. Suara serak itu seperti lolongan hantu, sangat mengerikan dan gelap. Formasi kabut hitam yang mengerikan itu tampaknya menghabiskan energi yang sangat mengerikan. Bahkan bayangan hitam di tubuh Lu Chaiwei pun menghabiskan banyak energi, memungkinkan penampilan dan kesadarannya sedikit pulih. Saat kegelapan semakin pekat, api hitam berbentuk manusia terpisah dari sisinya. Ia mengulurkan jari dan memimpin semua kabut hitam itu untuk menghancurkan Yi Feng. Tawa serakah juga bergema di antara langit dan bumi. Hehe, hadiah besar ini akan kuterima. Mata Lu Chaiwei penuh dengan keganasan, dan senyum ambisiusnya berubah menjadi bengkok. Hahaha, mulai sekarang, aku akan naik ke puncak lansing. Melihat kabut hitam bergulung-gulung, mengikatnya seperti tali dan mulai memanjat di sekelilingnya, Yi Feng juga dipenuhi harapan, menutup matanya dan berpura-pura menyerah. Namun setelah menunggu beberapa napas, ia tampaknya tidak memiliki perasaan khusus lagi, dan membuka matanya dengan ragu-ragu. Baru kemudian ia menyadari bahwa sebagian besar kabut hitam di tubuhnya telah menghilang, dan masih ada beberapa helai, yang juga menghilang seperti asap dan debu. Apakah ini awal, atau akhir? Kita sepakat untuk mengambil alih tubuh ini, mengapa aku masih di sini? Yi Feng semakin bingung. Ia mendongak dan mendapati bayangan iblis di hadapannya membelalakan mata. Sepertinya ia bahkan lebih terkejut daripada dirinya. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengar.